Jangan lupa membawa maaf. Kalau anak bapak umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Apa ditepui? Berarti elok ya Pak? Elok ya? Alhamdulillah. Sekali lagi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Nah, baru bapak-bapak cakep. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum doa. Ya, belum doa Bapak kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakili oleh selaku Bapak Wakil Kepala Sekolah, atau kalau Pak Ustadz bilang beliau ini Menteri Perhubungan. Oh, Menteri Perhubungan enggak? Yang tukang hubungi Ustadz ya beliau ini. Namanya Bapak gelar Menteri Perhubungan kan itu. Kalau di sekolah itu kalau yang dado terang-terang, yang gelap-gelap itu namanya Menteri Penerangan kalau dulu kan. Kalau sekarang tidak ada lagi Menteri Penerangan. Kalau Bapak tukang ceramah jadinya Menteri Pencerahan. Yang belum cerah Bapak cerahkan, yang belum cantik Bapak cantikkan, yang belum gagah Bapak gagahkan, yang belum hitam Bapak hitamkan. Salah dah. Yang belum hitam Bapak putihkan. Nah itu kan. Yang masih pesek Bapak mancungkan. Iya, diaminilah. Moga-moga yang pesek mancung hidungnya. Allahumma ngapa tutup hidung? Pesek pun merasa dah. Bapak pesek tapi merasa mancung. Itu harus pede kan itu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Majelis Guru SMP 24 Kabupaten Tebo, yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, anak-anak Bapak, siswa-siswi Bapak yang pada hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jawab salamnya bayang. Sallallahu alaihi. Padahal satu sholawat itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
10 kebaikan. Susah gitu dah. Coba kalau dikasih duit, siapa yang bisa jawab salam dikasih duit 500.000 pasti berjawab salam, ya dah. Selawat. Coba lagi diumumkan lagi Pak, kan itu. Barang siapa anak-anak bapak yang bisa bersihin WC selesai dikasih duit 500.000, mau dah? Kalau Pak Ustadz mau, yang penting WC bersih. Nah, mau? Pasti mau. Tidak mau ya? Iya kan? Nah, Sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak sayangi dan yang Bapak cintai, semua siswa-siswi yang hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah mendapat keberkahan. Allahumma yang sakit disembuhkan oleh Allah. Allahumma yang susah belajarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yang susah menghafal dimudahkan oleh Allah. Allahumma semoga yang datang pada hari ini kita doakan bisa berangkat ke Mekah. Allahumma bisa jadi orang sukses. Kalau sukses dia bisa buat rumah yang megah. Sudah punya rumah yang megah, bisa dia nanti calon lurah. Calon lurah tidak bisa ya. Calon lurah salah. Calon DPR kan itu, atau calon kepala desa. Kepala sekolah itu tes dulu Bu. Aku Pak Usairi dia kan, Menteri Perhubungan, dia ikut caleg, bukan caleg, apa Pak? Calon kepala sekolah. Cakep, ayo, lupa saya, tidak mau ikut kepala sekolah jadi lupa kan itu. Nah, cakep ya, calon kepala sekolah. Kalau ini camat, calon mati. Nah, kan itu, calon mati. Mau dicalonkan? Mau dicalonkan. Nah, kalau urusan matinya nanti oleh Allah, tapi dicalonkan. Kalau dicalonkan nanti kita daftarkan. Ini anak SMP 24 tanggal berapa ini dia mau daftar kematian kan itu. Nah, nanti dicatat sama malaikat. Ya kan, berarti calon mati. Namanya camat. Nah, itu. Ada anak bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pengikutnya, pengikut umat Muhammad yang setia sampai hari akhir nanti. Dan insya Allah kalau kita setia, anak-anak bapak setia sama Nabi Muhammad, idolanya sama Nabi Muhammad, pujanya sama Nabi Muhammad, ngikut adat kebiasaannya sama dengan Nabi Muhammad, insya Allah itu paling pertama masuk surga, Bapak jamin. Tidak perlu pakai kartu Indonesia Pintar. Nah, ya. Tak perlu pakai kartu Indonesia Sehat. Kalau dia sudah ngikut ajaran Nabi Muhammad, itu insya Allah dia bakal dijamin masuk surga, paling tidak dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu syafaat? Tahu syafaat? Syafaat itu dapat hadiah dari Allah. Ah, kayak gini contohnya. Misalkan anak-anak bapak bajunya koyak-koyak. Ya kan? Bajunya koyak-koyak. Kemudian orang tua kita nampak anak sekolah kok bajunya koyak-koyak. Oh, nak baju kalau koyak-koyak nak koyak dikit mak, tak apa-apa lah. Nah, mama ada ketik duit, nak beli kan itu. Bisa tak kau jahitnya kan? Tak bisa mak. Ah, akhirnya dikasih sepat oleh maknya. Jika mak jahit, beli jarum, masukin apa? Benang, dijahitlah saking sayang sama anaknya. Nah, dari koyak tadi dapat syafaat dari emak, tertutuplah udelnya itu tadi. Tahu udel? Tahu udel tak? Pusat. Tahu pusat? Apa pusat tuh? Nah, kalau pusat tuh kok pusat di tengah-tengah itu namanya pusat. Tertutuplah alhamdulillah. Alhamdulillah itu namanya syafaat.
Kemudian apalagi syafaat itu besok kalau kita kurang dikit amal kita, kurang dikit kegiatan kita, ibadah kita yang bisa membuatkan kita masuk ke dalam neraka, maka atas izin Allah anak-anak SMP 24 ini dapat syafaat karena dia tiap hari sebelum belajar baca doa. Iya dak? Baca doa dak? Sebelum belajar. Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu doa mau makan kan itu. Nah, doa sebelum belajar. Nah, paling tidak berdoa Allahumma zidna ilman. Nah, kan itu. Atau Rabbis rahli sadri. Atau misalkan baca, kalau yang muda baca Fatihah. Baca Fatihah, baca Al-Fatihah itu kalau kita membacanya dengan benar dan baik, setiap mau melakukan kegiatan insya Allah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bisa kita belajar jadi bisa, yang tidak bisa kita memahami pelajaran dari Bapak Ibu guru, dengan baca Fatihah insya Allah kita mulai segala sesuatunya dengan membaca Al-Fatihah, insya Allah jadi dipermudahkan. Yang naik motor habis minyaknya, kira-kira kok sampai SMP 24 habis minyak kok, baca Fatihah pasti tidak ada habis minyaknya. Tidak percaya? Dicoba besok dosa pakai minyak, pasti nyampe di situ. Percaya tak? Tidak percaya? Nah, besok dicoba kan? Besok dicoba dosa pakai minyak ke sini. Pakai motor, pakai sepeda ke sini. Ke sekolahnya pakai sepeda, pakai motor bu? Oh pakai motor. Ada yang pakai mobil? Kalau bapak dulu sekolahnya di SMP 1. Tahu SMP 1? Dulu zaman 94. Lahir belum? Tahu kemana entah, tidak tahu kan? Lahir tahun berapa? 2016. 2000 berapa? 2011. 2011 itu, oh bapak sudah jadi guru ya. 2011 bapak sudah jadi guru. Bapak ini sehari-harinya, nanti kita kenalan ya. Sehari-harinya ngajar di SD 117 Kandang. Tahu kota Kandang? Nah, bukan kota, desa ya. Desa kan? Desa Kandang. Ada anak Kandang sini tak? Nah, malu-malu ketemu bapak. Ada bu anak Kandang bu yang dari Kandang? Tidak ada ya? Oh, berarti tidak ada di sini anak Kandang ya. Nah, bapak ini dari desa Kandang ngajar di sana ya. Kalau hari libur bapak ngajarnya di IAI, Institut Agama Islam, jadi dosen. Jadi dua bapak dapat ya kan, ngajar di negeri kemudian ngajar di swasta. Maka kalau misalkan kita sekolah lagi, nah itu bisa kadang-kadang ditawari untuk mengajar kan gitu. Jadi anak-anak bapak harus rajin-rajin sekolah, harus rajin-rajin belajar. Maka dari itu tadi bapak informasikan surat Al-Fatihah itu sangat bermanfaat bagi kita. Tidak usah, kalau tidak hafal coba baca Bismillah, itu termasuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bisa baca surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Nah, anak-anak bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada peringatan Maulid Nabi ini sudah ditunda 3 kali. Nah, ini yang ketiganya. Kata Pak Menteri tadi, kok sudah hat-trick namanya kan, kalau bahasanya tundanya hat-trick 3 kan itu, 3 kali itu tunda. Dari Sabtu yang bulan kemarin, kemudian ada lagi Sabtu besoknya, hari ini rencananya nak Sabtu juga ada Pak Ustadz ya. Nah, jadi dengan keyakinan Pak Ustadz Usairi ya bapak kita, lagi kalau ada Sabtu nampak asap lagi, ditunda lagi, akhirnya hari Kamis nelpon. Dan hari Sabtu juga kami bapak ada kegiatan juga di Rimbo Bujang. Jadi tidak bisa. Jadi alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Pak Ustadz, sama-sama kita ngaji, yaitu ngaji tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bapak baca sallallahu alaihi wasallam, dijawab sallallahu alaihi. Yang putri yang sebelah sini ini dia anteng, diem, tenang, cakep namanya kan. Kalau yang sini cakep ya kan, kalau yang sini lumayan cekap ya kan, tau cekap, cakep ya kan. Oh dapat nasi kue dewek di sini kok, kami belum ada dapat.
Oh, istimewa. Bapak, Ibu, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penundaan ini mungkin izin Allah kita ketemu pada hari ini. Ini izin Allah, takdir Allah. Jadi kalau takdir sudah bicara, kita dimanapun yang kita rencanakan, tapi Allah yang memutuskan. Kalau anak-anak Bapak takdirnya hari ini dia meninggal atau Pak Ustadz meninggal, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, mau seperti apapun, dalam keadaan apapun, kalau Allah sudah memutuskan dengan takdirnya, insya Allah kita tidak bisa lari dari mana-mana. Maka dari itu yang namanya kematian itu tidak tahu. Anak-anak Bapak tahu tak kapan nak mati? Nah, misalkan Bapak kasih umur, mau tak umurnya berapa tahun? 100 tahun. Ada lagi nambah, Bapak kasih umur, berapa nak panjang umurnya? Hah? Yang cewek nih 400 tahun. Kira-kira bayang tak kalau kita kakek umurnya 400 tahun? Tengok bela nenek kita tuh umur 80 tahun cemana bentuknya? Cemtulah. Kalau kita diberi Allah umur 80 tahun, tapi kayak anak-anak Bapak masih sehat-sehat gini, alhamdulillah kan itu. Tapi kalau semakin tua, semakin peyot. Tahu peyot? Peyot tuh kalau sek tuh kalau lah tuanya peyot. Ngek, kan itu. Nggak bisa dipakai lagi. Nah, untuk tudung hujan bocor, kan itu. Tuh. Oleh karena itu, takdir Allah menentukan kita di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji gitu ya. Ngaji ya. Siap ngaji ya? Siap? Dengari Bapak. Kan itu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu lahirnya, sudah tahu ayahnya, ya tak? Sudah tahu ibunya, ya kan? Sudah tahu di mana dia lahir dan sudah tahu juga peristiwa apa ketika Nabi Muhammad lahir. Itu sudah tahu. Kalau Bapak tanya, lahirnya tanggal berapa? Tanggal 12, ya kan? Itu pendapat yang paling kuat, yang paling banyak ulama. Kalau Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal. Sudah tahu kan? Nah, tahunnya tahun gajah. Kenapa dibilang pada waktu itu tahun gajah? Kenapa? Ngapa dak lahirnya tahun kambing, Pak Ustadz? Kan itu. Ngapa dak lahirnya tahun singo? Ya kan? Kenapa tahun gajah? Kenapa tahun gajah? Karena pada waktu itu sudah ada tentara gajah, yang ingin menyerang, menghancurkan kota Ka'bah, ya kan? Kota Ka'bah mau dihancurkan, dan kebetulan dia peristiwa itu lahirnya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok namanya tahun gajah. Kalau kamu lahirnya tahun apa? Tahun sekarang lah, apa nama tahun? Tahun 1980, 1981, ya kan? Ada yang kelahiran 1981? Aduh, ya kan? Bapak lahir 1981, kan? Bapak lahir 1981, kemudian masuk SD 92, tamat SD 94, ya kan? Kemudian masuk SMP 94, lulus 97, masuk kuliah, masuk aliyah itu tahun 97, keluar aliyah 2000, tahun 2000, kemudian kuliah tahun 2000, lulus 2004. Itu kan, dan seterusnya sampailah selesai. Itu berarti tahun 2000, tahun 1981 itu belum ada anak-anak Bapak. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Kenapa terjadi pada tahun gajah? Karena ada peristiwa gajah, tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham namanya, ingin menghancurkan Ka'bah atau kota Mekah. Atas izin Allah itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sampai hari ini banyak orang yang pengen menghancurkan Ka'bah, banyak orang pengen memusnahkan Ka'bah atas izin Allah, tidak bisa sampai hari ini. Dari zamannya lahir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini tidak terjadilah penghancuran kota Mekah atau dinamakan dengan Ka'bah. Maka Ka'bah itu setiap tahunnya didatangi oleh seorang seluruh dunia. Ada yang sudah haji. Nah, kalau dia sudah berangkat ke kota Mekah, namanya melaksanakan ibadah haji, maka dia dipanggil Pak Haji. Misalkan siapa namanya nih? Hah? Apa? Rapki ya. Nama Haji Rapki. Kan sudah dipanggil. Misalkan nih yang jilbab hitam nih siapa? Nih. Susi. Randa. Panggil kalau sudah berangkat Hajah Ramda. Wah, kan keren. Yaudah. Keren dah. Nah, kalau Pak Ustadz belum ke sana, ya kan? Pak Ustadz belum ke sana, insya Allah kita sama-sama doa, kita ke sana bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Shallu alaihi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peristiwa. Kita sudah tahu semuanya, sudah kenal, bahkan kalau kita mau bilang sudah bosan tentang kelahirannya Nabi Muhammad sudah tahu. Nah, peringatan Isra Mi'raj hari ini kita akan membahas peningkatan dan menahankan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya adalah peningkatan dan penahanan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi sudah dibacakan oleh anak-anak kita ngajinya, yang baca gagah. Woi, siapa yang baca tadi? Itu kan gagah, tidak mungkin cantik, ya kan? Pasti gagah. Kalau cowok itu pasti gagah. Pak Ustadz cantik gitu kan? Ada mungkin kan itu Pak Ustadz cantik kan? Pak Ustadz gagah kan itu, atau ganteng. Yang baca arti itu tadi cantik. Cantik apa gagah tadi? Cantik. Iya kan? Gagah bukan cantik nih. Kalau cantiknya jadi apa gak? Jadi apa namanya itu? Anak alay ya. Anak alay itu enggak? Oh, anak alay. Oh, anak alay itu kalau ngomong lo gue en katanya kan tuh. Itu anak alay. Ada enggak anak SMP kayak gitu ngomongnya? Oke, bapak gurunya dibilang kayak gitu. Lo gue en kan itu. Enggak boleh ya. Itu tidak berakhlak namanya kan, tidak berakhlak. Kenapa? Nah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah. Coba. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Boleh jawab pertanyaan Bapak. Kita tidak usah ribut tapi interaktif. Bapak tanya kamu jawab itu boleh kan itu. Nah, artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperbaiki akhlak. Kalau zaman dulu sebelum adanya Rasulullah itu belum ada akhlak. Bukan ada akhlak tapi belum tahu tentang akhlak. Ya, belum tahu tentang akhlak. Maka diutuslah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyempurnakan, untuk ngajarin umatnya yang dulu. Kalau yang kuat dia yang menang, itu dulu. Kalau berantem yang kuat dialah yang berkuasa, itu dulu. Ya dah. Apalagi kalau yang kaya dia berkuasa, itu dulu. Kalau yang gagah dia yang berkuasa, itu dulu. Pada zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum diutus, maka disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua pengikutnya berakhlak, memiliki sifat yang mulia. Apa? Contohnya misalkan berakhlak. Kalau dengan orang tua itu,
Kalau dengan orang tua pamit sebelum sekolah, itu salaman dengan orang tua. Tahu salamannya? Anak-anak bapak, ada tak salaman? Dengan orang tua, emak, ayah. Apa ayah pergi dulu motong. Bangun tidur, ayah datang lagi. Nah, ada kan salaman? Nah, contoh salaman itu nih bapak, contoh ini ilmu ini. Kita nih salah salaman dengan orang tua, termasuk dengan bapak ibu guru. Salaman dengan orang tua atau dengan siapa yang lebih tua, atau dengan Pak Kiai, atau dengan siapa, itu salamannya bukan ditaruh di kening, tangannya gitu. Nah, gitu kalau salaman taruh di kening. Contoh nih, taruh di keningnya. Nah, itu salah. Tidak dapat kita berkahnya. Salaman yang benar itu adalah ketika kita bersalaman itu dicium tangan orang tua kita itu. Biarlah bau terasi, biarlah bau jengkol, penting dicium. Bukan terasinya yang beri berkah, bukan jengkolnya yang beri berkah, tapi cium tangannya itu akan memberikan keberkahan dan doa untuk orang tua kita. Contoh nih, misalkan salaman, cium, tuh bawa apa tadi? Bawa apa tangan bapak? Warung, ya kan? Ya baru pakai parfum nak. Padahal bapak baru pegang jengkol, pegang terasi tadi kan? Ayo, harum kan itu. Nah, itu contoh. Nanti dia tuh pulang nih, ini dapat rezeki nih. Insya Allah, Allahumma. Nah, ini nyium Pak Ustadz. Kaki kalau balik ciumi Pak Ustadz ya. Jangan Pak Ustadz ya diciumi, tangannya diciumi kan itu. Ya. Tapi kalau dengan orang tua, cium tangan, ya, cium tangan, boleh cium pipi kanan dan pipi kiri itu dengan orang tua kandung, ya kan? Jangan dengan kawan. Lagi dengan kawan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kan itu bahaya tak? Katanya kan itu bahaya kan itu. Tapi kalau dengan suami, ibu-ibu boleh kan? Cium kening, cium pipi, cium kanan boleh, semuanya dicium. Nah, itu boleh. Karena apa? Sudah muhrim. Ya, sudah muhrimnya. Tapi kalau kamu dengan ayah kamu, dengan ibu kamu, itu boleh kita cium tangan. Cium tangan, cium pipi boleh. Kenapa? Mencari keberkahan. Nah, besok praktekkan. Kalau misalkan Pak Menteri ya, Pak Menteri Perhubungan. Amin, ya kan? Pak Buya, nanti ditengok cium tangan modelnya kayak mana. Cium tangan Bapak ajarin, itu cium dengan hidung. Hidung ini yang fungsinya untuk mencium, ya kan? Ambil apa? Ambil ilmunya dari Pak Ustadz, Pak Usairi. Ambil ilmunya dari Bapak Ibu Guru. Ilmunya itu, karena doa itu adalah senjatanya kita. Doa itu senjatanya kita. Nah, kalau kira-kira minta duit, ini Bapak ajarin. Kalau kira-kira tidak minta duit dengan orang tua, tidak ada dikasih, itu dalam sebulan kamu pamit salam cium tangan dalam sebulan. Cium tangan terus, cium tangan terus. Insya Allah apa yang diminta dikasih. Betul? Iya betul. Oh enggak, balik pergi sekolah teman entah begini kan. Emaknya ke sana, anaknya ke sana, dan nampak lagi. Dicari semuanya, mana kuluk tadi kau, udah ketik lagi gitu kan itu. Nah, lakah kabur. Enggak dapat berkah satu hari itu. Tapi kalau pulang berangkat sekolah, cium tangan dapat berkah. Sampai sekolah kita cium tangan Bapak Ibu Guru, paling tidak cium tangan Bapak Ibu yang ngajar pada waktu. Misalkan kalau jadwalnya pagi, cium tangan. Ganti jadwal ada Ibu Guru lagi, cium tangan lagi. Kan itu dapat berkahnya. Itu akhlak, ya. Itu akhlak. Diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itu. Nah, apa akhlak yang dicontohkan oleh Nabi? Maka yang pertama diajarkan oleh Nabi, akhlak. Pada peringatan Maulid Nabi ini, akhlak kita kepada Allah. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak berakhlak. Hari ini akhlak itu sudah ada, cuman tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa ditingkatkan. Kenapa itu terjadi? Karena anak-anak bapak lebih dia sayang sama HP. Betul? Nah, kalau di rumah itu kalau bapak tanya, misalkan di rumah ada 10 orang, itu ada 10 HP. Betul? Ada 3 orang di rumah itu ada 3 HP, betul? HP-nya ada model HP yang dulu. Kalau model HP dulu kan apa namanya tuh? HP senter tuh. Nah, bisa nyari tikus HP senter tuh kan kalau dulu. Kalau sekarang nggak model Pak HP itu, langsung nampak gambarnya kan itu. Hari ini kita duduk bisa nengok dunia. Kita duduk di mana bisa nengok di mana-mana. Nah, itu HP sekarang makin canggih.
Nah, semakin canggih kita dunia, semakin lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita megang HP, boleh kita main HP, boleh kita memanfaatkan HP, mengambil ilmu yang bermanfaat di dalam HP itu, tapi kalau kita lagi belajar, kalau kita lagi sholat, itu jangan main HP. Sholat main Allahu Akbar, HP-nya bunyi kan itu. Aduh, iku kok siapa yang nelpon? Nampaknya kawanku nak ketemuan. Lah, sholatnya lah baca bisi-bisi dalam hati kan itu. Lah ngomong tak jadi baca surah Al-Fatihah. Asik HP-nya dalam kantong berbunyi. Nah, kalau sholat HP-nya di silent atau di silent. Nah, kalau udah itu dimatiin HP-nya tuh. Kalau udah mati juga diinjak HP itu kan. Mati sekalian kan itu. Jangan Pak Ustadz, sayang. Orang tua kami beliin. Nah, jadi orang tua kita itu sayang, memberikan segala fasilitas untuk belajar. Itu fungsinya HP untuk belajar. Jangan nengok-nengok yang lain. Kalau nengok yang lain, itu namanya kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak kita hilang. Apalagi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah. Waktu sholat datang, ya kan? Azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih main HP juga. Tidak ada dijawab, ya. Allahu Akbar, Allah. Telat lagi nafas Bapak. Ya, nah itu masih juga main HP. Berarti lebih mengutamakan HP, ya kan, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam penelitian, dalam berita-berita, dalam artikel itu, semakin banyak kita megang HP, maka semakin dalam satu hari itu ada 1000 sel yang akan hancur dalam tubuh kita. Maka tadi Bapak bilang, siapa yang pengen panjang umurnya, ya, yang pengen panjang umurnya, kurangi yang main HP. Kenapa? HP itu berpengaruh, radiasinya akan merusak otak-otak kita. Akan merusak otak-otak kita. Contohnya salah satunya, kita lebih main HP daripada sholat. Itu sudah merusak otak kita. Ya dah? Nah, dah mau lagi sholat. Kalau sholatnya itu anak muda, kalau ditengok kita masjid di mana-mana itu, tengok masjid tak? Di dusun ada masjid tak? Ada kan? Nah, di dusun tuh ada masjid, banyak masjid, tapi isinya orang muda apa orang tua? Orang muda apa kakek-kakek? Orang muda apa nyai-nyai? Apa datu-datu? Nah, tuh isi masjid sekarang tuh, iya kan? Karena anak mudanya teman unta, anak-anak remajanya tidak ada lagi memenuhi masjid. Itu akhlak kita sudah kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau anak muda di masjid, nah, ini anak muda misalnya di masjid, baca pakai mic, ambil mic, baca berjanji yang dicontohkan sama Pak Ustadz tadi, ya dah? Misalkan, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allah. Kalau anak mudanya baca berjanji ngaji di dalam masjid, itu didengar sama nyai-nyai di rumah. Sapu le ngaji itu dah elok. Nah, itu kan, itu isi-isinya di dalam masjid itu anak orang tua yang azan orang tua, yang komat kakek yang wudhu kakek yang bersih WC kakek yang mati kakek kalau orang tua kakek kan itu. Mana anak mudanya? Anak mudanya sudah sibuk sendiri dengan main HP. Artinya kita tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Masih telap? Ya, di luar masih telap? Buat layang di luarnya. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, apa akhlak
memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak kita mengikuti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu pembawa akhlak, Nabi yang sempurna. Kalau kita rajin bersolawat saja, itu saya bilang tadi, Pak Ustadz bilang tadi, 10 kebaikan satu solawat. Membaca solawat itu suara kuat boleh, suara pelan boleh, dalam hati juga boleh, bahkan pakai mic juga boleh, bahkan sambil nyanyi pun juga boleh. Bayangkan nih, kalau kalau anak-anak kita itu kalau disuruh ngaji, disuruh ngapal Al-Quran, sama disuruh nyanyi, mana cepat duluan? Ngapal lagu dengan ngapal Quran, mana cepat duluan? Ngapal lagu kan? Nah itu. Kalau disuruh milih, tahu ngapal lagu apa ngapal laguan? Aku ngapal lagu Pak. Nah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena rasa cintanya dia lebih cinta kepada lagu, ya udah, lebih cinta kepada nyanyi. Maka strateginya anak-anak bapak kalau ngaji pakai lagu, nah, maka ngajinya jadinya belagu, bukan belagu, bukan apa begaya dah, artinya ada ilmu-ilmunya. Kayak baca berjanji tadi, itu namanya ngaji belagu, berirama biar enak. Bersolawat juga pakai lagu yang diajarkan oleh Pak Ustadz tadi, itu selawat. Nah kan itu, misalkan selawatnya nih, Sallu wa sallim da iman ala mada, Sallu wa sallim da iman ala mada, wal hadi wal ashab biman qad wahada, wal hadi wal ashabi man qad wahada. Sayang si orang cantik yang tidak sembahyang, sayang si orang cantik yang tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tapi tetap sembahyang, Siti Aisyah cantik tapi tetap sembahyang. Reng 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 reng. Nah kayak gitu kan, itu kurang lebih suara bapak. Tapi intinya kalau kita pengen bisa menghafal Al-Quran, biasakan ngajinya paling tidak murotal. Murotal itu enak didengar, cepat hafalnya. Nah, yang kedua, letakkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Kenapa? Satu huruf kita baca Al-Quran dihitung oleh Allah 10 kebaikan. Nah, enak nyari pahala. Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa huruf? Alif, lam, dan mim. Berarti dapat 30 kebaikan. Enak kan? Habis sholat maghrib, dosa banyak-banyak gitu. Habis sholat maghrib, duduk sebentar, baca Quran. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Wah. Besok lagi, habis sholat maghrib, neruskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wah, sayat-sayat jadilah. Yang penting dibaca. Kenapa? Karena kalau tadi alif dan lam itu 3 huruf, 30 kebaikan. Sekarang Bapak hitung ayat pertama, ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu berapa huruf? Nah, itu bisa ngitung enggak? Atau berapa tapak? Banyak nian. Paling tidak kita hitunglah misalkan 10 huruf. Maka 10 kali 3 10 kali 30 berapa? 300 kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita membiasakan. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, saya ini pengen baca Al-Qur'an rutin.
Kayak mana caranya supaya rutin? Bacalah Al-Quran paling tidak 1 hari itu hafal, selesai tamat 30 juz. 1 hari 30 juz. Telap tak? Enggak telap, Pak. Nah, itu kata Nabi, ya kan? Wah, berat nian Nabi. Kalau datu 1 minggu 1 juz. Berat juga Nabi. Kalau datu ya 2 minggu 1 juz. Berat nian Nabi. Ya paling enggak 1 bulan 1 juz. Berat nian Nabi 1 tahun 1 juz, kan itu. Enggak telap Nabi, mati bela, kan itu. Ya udah, baca Quran kalau tidak mau, disuruh 1 hari 1 juz tidak mau, seminggu 1 juz 30 juz tidak mau, sebulan pun 30 juz tidak mau. Biar enak kita bacanya 1 hari bisa 1 ayat. Paling tidak itu tidak meringankan kita amal kita. Ya kan? Halo anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Nabi, rasa cinta kita kepada Nabi sebelum lahir kita Nabi kita belum lahir, itu kita sudah diingatkan, sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Besok akan ada akhir zaman yang umat saya sebelum umat-umat yang lain masuk surga, maka umat saya dulu masuk surga. Kenapa? Karena umat saya yang dulu besok akan masuk surga itu hari ini adalah kita. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah bicara dengan Nabi, tidak pernah melihat fisiknya Nabi, tapi kita tetap sayang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rasa sayang kita? Kita rajin sholawat. Apa rasa sayang kita? Kita rajin ibadah. Apa rasa sayang kita? Kita selalu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Rajin sholat. Tahu di sini sholat tak? Di sekolah. Sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur, ya kan? Setiap sholat zuhur. Asar di mana sholatnya? Di masjid. Alhamdulillah. Maghrib di mana? Alhamdulillah. Subuh di mana? Di masjid. Alhamdulillah. Kok subuh? Jangan kita contoh subuh lah kesiangan, ya kan? Maghrib lah ketinggalan, isya lah ketiduran, ya kan? Kemudian asar lah kecapean. Akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak kita salah satunya kita ngikutin apa yang diajarkan Nabi. Di antaranya tadi yaitu selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, Nabi mengajarkan selalu taat kepada orang tua, selalu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita berangkat sholat, berangkat sekolah, orang tuanya udah tahu orangnya udah tahu lah balik, aduh di rumah tasnya melempar di atas dek. Kan itu, tahu-tahu tasnya di atas dek. Besok lagi nak nyari lagi, dah ketemu lagi tasnya. Itu jangan, ya kan? Kita balik sekolah, salam orang tua, ya kan? Kemudian ganti baju, makan, bantu orang tua. Kalau punya sawah, bantu bersawah. Kalau punya karet, bantu potong. Ya dah, mau dah? Kalau punya sawit, bantu berdodos sawit. Kalau misalnya telat di rumah bayi, paling tak cuci piring, cuci baju, cuci mangkok, cuci sendal, cuci gigi, itu. Oleh karena itu kita ikutin apa yang diajarkan. Yang kedua adalah akhlaknya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Anak-anak Bapak yang Bapak rahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, peringatan Maulid Nabi yang harus kita pertahankan, yang harus kita tingkatkan adalah kita niatkan rasa ikhlas kita. Sekolah itu harus ikhlas. Sekolah itu harus ikhlas. Belajar itu harus ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Kemudian ngajar itu harus ikhlas. Yaudah. Dapat bonusnya adalah dapat ilmu dari Allah.
Kalau kita belajarnya rajin, tekun, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, ikhlas kita datang, insya Allah berkah Allah akan menurunkan cahaya ilmu dalam diri kita. Maka kita jadilah orang yang berilmu. Kalau kita ikhlas, ya kan? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Apa ikhlas? Yuk. Nah. Artinya be, ikhlas itu apa? Merelakan sesuatu. Nah, kalau kita kehilangan orang tua, rela tak kira-kira? Aku ikhlas lah, mak kalau nak pergilah, kan itu. Nah, ikhlas tak? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ada di dalam surah Al-Ikhlas tuh. Apa lah surah Al-Ikhlas? Apa? Pertamanya apa? Wah, qul huwallahu ahad. Kenapa surat Ikhlas itu kok tidak ada bacaannya ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas tuh? Ayo. Kalau dalam surat An-Nas ada kan bacaannya qul a'udzu birabbin nas. Nah, ada nasnya. Di dalam surah Al-Falaq ada bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Ada. An-Nasr ada bacanya? Ada idza jaa nasrullahi wal fath. Ada an-nasr, an-nasrullah pertolongan. Al-asr ada juga kan? Wal asri innal insana lafi khusr. Ada kan? Dalam surah Al-Baqarah ada. Dalam surah Ali Imran ada namanya bacaannya Ali Imran, tulisan teksnya Ali Imran. Ada semua. Dalam surah Ibrahim ada juga disebutkan. Tapi dalam surah Al-Ikhlas itu tidak disebutkan nama ikhlas atau bacaan ikhlas. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu hanya membicarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini arti ikhlas tadi Bapak sebutkan. Tadi kan arti ikhlasnya adalah merelakan segala sesuatu yang pergi, yang hilang. Ya kayak gitu. Ikhlas kan itu. Kalau misalkan kawannya tidak sekolah, ikhlasi juga. Kalau hilang duit, ikhlasi juga, ya kan? Ikhlas kan, rela kan itu. Al-Ikhlas yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, kita bacakan. Qul huwallahu ahad. Dia menceritakan Allah. Artinya, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Ahad. Allahus samad. Nyeritakan Allah. Allah itu tempat bergantung. Bukan bunuh diri, ya kan? Bergantung, meminta. Minta apa dengan? Minta duit dengan? Mana suaranya? Minta ilmu dengan Allah. Semuanya dengan Allah. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat berserah diri. Allah itu tempat berpasrah diri. Kalau ada masalah, susah belajarnya, tidak bisa ngapalnya, jangan cerita dengan kawan. Aku tidak bisa ngapal, nyontek baik. Tuh, aku tidak bisa ngitung-ngitung, nyontek baik. Tengok di YouTube ada banyak kan itu. Minta dengan Allah. Kalau kita punya susah, minta dengan Allah. Kalau kita ada segala sesuatu sakit hati, minta dengan Allah. Ya Allah, apa kawan-kawan aku kau ninggalin aku ya Allah? Apa yang salah dengan aku? Minta dengan Allah. Sholat tengah malam, sholat tahajud, minta dengan Allah. Itu namanya Allahus somad. Jangan minta dengan yang lain. Yang terakhir, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah berdiri sendiri. Iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irodat. Allah itu berdiri sendiri. Tak ada tumpangan. Allah berdiri sendiri. Dia punya kekuasaan. Yang mau dia hancurkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia mau cabut nyawanya, dicabut oleh Allah. Atas kehendak Allah, hari ini kita diberikan kemudahan. Hari ini kita bisa hari ini datang ke sini, itu atas izin Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa ke sini. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas tidak ada disebut dalam Al-Ikhlas, karena surat itu menceritakan tentang kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang pertama kita harus akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya harus rajin sholat, ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Sifat yang 4 itu kita contohkan. Yang ketiga adalah segala sesuatunya kita harus ikhlas. Ikhlas karena Allah, sholat karena Allah, ngaji karena Allah, belajar karena Allah, ngajar karena Allah, dapat bonus dari Allah, dapat gaji, dapat ilmu, dapat apapun, itu bonus atas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak kalau ikhlas, insya Allah dapat berkah dari Allah, dapat ilmu, jadi orang sukses, bisa pintar, jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, insya Allah jadi presiden. Allahumma amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwati thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.